Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robi sholli sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat dan hidayahnya kita diberikan kesempatan untuk berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan olehnya ini. Tak lupa juga kepada Nabi kita, yakni Nabi Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman yang terang benderang ini, yaitu agama Islam. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai 4 faktor yang menjadikan umat muslim itu lalai, yaitu food, fashion, fun, film. Sebelumnya saya akan membacakan surat At-Taubah ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yuriduna ayyutfi'u nurallahi biafwahihim wa yaballahu illa ayyutimma nuruhu walau karihal kafirun. Sadaqallahu azim. Ayat ini adalah sebuah teguran atau peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita semua bahwa akan ada suatu kaum yang menginginkan padamnya cahaya atau agama Allah dengan mulut-mulut mereka. Maksudnya adalah mereka ingin mematikan atau menghilangkan agama Islam karena kebencian atau ketidaksukaan mereka terhadap agama Islam. Maka dari itu mereka menyebarkan faktor-faktor yang membuat agama Islam itu lambat laun meredup. Tapi kata Allah dalam akhir ayat tersebut adalah, aku akan memenangkan agama ini walaupun orang-orang kafir itu tidak suka. Nah, maka dari itu Allah memang sudah mengingatkan kepada kita semua bahwa memang akan ada suatu masa di mana orang-orang menginginkan Islam itu padam dari dalam hati orang-orang muslim. Jadi mereka itu menginginkan Islam itu tidak ada. Maka dari itu kita harus bersiap untuk itu semua. Kita harus tetap berpegang pada agama Islam ini dan jangan sampai kita lemah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji akan memenangkan kita sebagai umat muslim. Maka dari itu kita harus menjaga dan mempertahankan agama Islam dari dalam diri kita agar tidak hilang dan jangan sampai membuat orang kafir senang karena apa yang mereka inginkan itu tercapai. Walaupun Allah telah menjanjikan bahwa umat muslim itu akan menang, kita tidak boleh merasa ya udah orang kita akan menang, ya udah endingnya juga kita akan menang. Tidak seperti itu. Kita tetap harus ikhtiar, kita harus melakukan sesuatu gitu. Jadi kita tetap harus menimba ilmu, kita harus memperbaiki diri, memperkuat keimanan gitu. Jadi bukannya malah menjadi ya udah weh. Nah, itu tuh nggak boleh. Malah kita tuh harus semakin meyakinkan diri gitu bahwa kita itu akan menang. Maka dari itu kita harus meningkatkan keimanan kita gitu. Lalu apalagi ya kita sebagai wanita gitu yang mudah merasa kagum terhadap sesuatu, karena biasanya wanita itu lebih mengedepankan perasaan. Maka dari itu lebih mudah merasa kagum terhadap sesuatu. Maka dari itu kita harus meningkatkan keimanan kita agar tidak mudah terpengaruh. Terus kenapa sih wanita itu selalu diingatkan untuk lebih berhati-hati gitu? Kadang kayak dikit-dikit itu tuh iya tuh perempuan tuh harus gini, perempuan tuh harus gini. Kenapa sih kayak lebih ke perempuan? Nah, karena nanti tuh di akhir zaman berdasarkan hadis riwayat Ahmad, kebanyakan yang terpengaruh dengan fitnah Dajjal itu adalah wanita. Sampai-sampai ada yang mengikat istri, ibu, putri, dan saudara perempuannya itu di dalam rumah, di tiang-tiang rumahnya itu, agar mereka itu
tidak keluar gitu dari rumah. Fungsinya apa? Agar mereka itu tidak termakan oleh fitnah dajjal gitu. Karena emang ya fitnah dajjal itu sangat amat sepertinya tuh kayak eh, sangat-sangat menggoda gitu kan. Maka dari itu kita itu emang benar-benar harus banget ya memperkuat iman kita agar tidak mudah terpengaruh gitu terhadap sesuatu yang jelek seperti itu. Lalu ada kembali lagi ada 4 faktor faktor yang menyebabkan muslimah itu lalai. Yang pertama adalah fun kan. Fun itu adalah sesuatu kesenangan gitu, kayak gimana ya, kesenangan. Dari kesenangan itu tuh kayak muncullah rasa yang membuat kita menjadi lalai, termasuk sarana dan prasarananya. Nah, itu tuh apa sih, kayak kayak langsung masuk ke yang faktor yang kedua, yaitu film. Nah, film itu adalah sebagai panglima film-film yang telah menyebarkan pola pola pikir frame of thinking yang jauh dari akidah dan syariat Islam. Ini menimbulkan penyakit wahan. Wahan itu adalah penyakit hati, yaitu penyakit yang terlalu hubu dunia gitu, cinta dunia dan takut mati. Takut mati di sini tuh bukan karena yang kan kadang suka ada ya Allah takut gitu karena amalnya masih kurang atau seperti itu. Itu bukan, jadi malah lebih seperti kayak aku takut meninggal karena aku takut kehilangan semuanya yang ada yang aku punya di dunia ini. Nah, itu tuh penyakit wahn. Nah, jujur, siapa yang gak suka nonton film? Pasti kan orang-orang tuh kayak film tuh kayak lebih seperti buat refreshing gitu kan. Nah, tapi ternyata dari film yang bergenre balita hingga untuk manula itu tuh eh pokoknya emang udah tersebar gitu kan di mana-mana. Dari yang bioskop yang tempat besar, layar besar, hingga dari yang sekedar gadget yang sebesar ini, sebesar tangan selalu kita genggam gitu. Itu tuh kayak udah siap gitu buat memberikan sajian-sajian film yang akan menghanyutkan kita semua gitu. Nah, maka dari itu eh kita tuh harus kayak lebih berhati-hati gitu. Tapi itu tuh bukan hanya cuman film doang loh yang membuat kita lebih fun itu, tapi ada kegiatan lainnya yang menyenangkan kayak olahraga, musik, traveling, atau hobi apapun yang dikemas dengan apik dan memukau bisa menjauhkan dari persoalan hidup yang rumit hingga persoalan umat yang urgent pun terlewatkan, baik yang di depan mata apalagi yang di negeri seberang. Nah, karena kita tuh terlalu fun, terlalu enjoy sama film kita, itu tuh jadi membuat membuat kita itu buta gitu, tutup mata terhadap persoalan-persoalan umat yang urgent, yang seharusnya kita itu berperan di sana, tapi kita itu malah tidak tahu gitu karena keasikan kita itu sendiri. Lalu faktor yang ketiga adalah food. Food adalah makanan. Makanan pasti sekarang tuh udah kayak hobi banget gitu makan tuh, kayak kadang kayak aku mau makan ini, aku mau makan ini, aku mau makan ini. Jadi kayak eh, udahlah, makanan itu sekarang tuh bukan hanya buat kebutuhan gitu, tapi eh sebagai apa ya, sudah terkadang tuh jadiin hobi ya, hobi aku tuh makan. Jadi aku mau makan di tempat ini, jauh-jauh datang ke tempat makan gitu kan, padahal kan kalau misalnya dipikir ya, itu tuh kalau emang kita butuh nggak usah jauh juga kita bisa kan. Nah, kayak gitu. Karena terus kenapa sih orang-orang tuh kadang sampai ada yang jauh-jauh rela buat ke suatu tempat buat memburu makanan itu? Karena sekarang itu tuh kayak keluar dari rumah, keluar dari rumah makan, keluar dari restoran atau kafe itu tuh kayak
menjadi bagian gaya hidup gitu dari masyarakat. Udah nggak peduli lagi harganya, udah nggak peduli lagi itu toyib atau enggak, tapi yang peduli adalah kerennya, apalagi brand-brand dari negeri yang superpower. Jadi kita itu menjadi lupa dengan halal dan toyibnya. Akhirnya bertubi-tubi tuh makanan-makanan tuh masuk ke dalam rongga mulut. Kenyang sih mungkin emang kenyang ya, cuman kita lupa gitu, apakah itu tuh berkah makanan yang kita makan tuh, atau jelaskah status halal atau tidaknya. Nah, lalu yang menjadi faktor keempat adalah fashion. Nah, ini tuh adalah gaya berpakaian. Dari ujung kepala hingga ujung kaki, berbagai tren busana dirancang oleh para desainer. Begitupun gaya rambut, aksesoris, hingga riasan di wajah. Alhasil, perempuan cantik itu ukurannya adalah kulit putih. Kulit putih, tinggi semampai, mata indah, bulu mata yang lentik, bibir yang sensual, alis yang tebal dan melengkung, rambut yang panjang, lurus, terus teh pokoknya kayak gitulah geningan, kayak udah kayak tren gitu geningan. Sampai-sampai kita tuh nggak sadar bahwa hal itu tuh nggak baik loh buat kita. Contohnya kayak misalnya terlalu kita tuh terlalu lihat ya, ini bagus ya, fashion fashion orang-orang yang tanpa menutup auratnya itu kayak bagus ya, lama-lama tuh kayak tertarik ingin mengikuti. Nah itu tuh kayak kurang bagus gitu, sampai-sampai nauzubillah ya kalau akhirnya apa sih, akhirnya kita membuka aurat kita, itu tuh kurang bagus lah. Maka dari itu eh kita tuh harus menjaga gitu, sampai kadang tuh nggak kerasa gitu tubuh kita tuh ada tubuh 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 perempuan itu dieksploitasi demi uang. Contoh model kan, model tuh dieksploitasi, mereka tuh menjadi demi uang gitu kan. Akhirnya mereka tuh udah kayak abai gitu terhadap aurat-aurat yang semestinya mereka tutupi gitu, tapi mereka malah menebar di sana, menebar di sini, padahal aurat itu kan hanya boleh terlihat oleh mahramnya, bukan untuk dinikmati oleh semua orang. eh Sekarang tuh sekularisme itu udah mencabik-cabik hidup kaum muslimin. Meski sebuah negeri mayoritas penduduknya muslim, namun mereka hidup dalam gaya hidup sekuler. Karenanya agama disisihkan pada ruang sempit dan terbatas, digunakan saat tertentu saja. Eh, jadi kadang agama itu dijadikan buat seperlunya gitu. Padahal kan harusnya agama itu kita memegangnya gitu, menggenggamnya, tapi ini tuh kayak malah seperlunya mereka aja gitu. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Intinya adalah perkuatlah iman, karena eh, karena tadi tadi akan banyak sekali faktor yang membuat kita lalai. Maka dari itu tingkatkanlah keimanan kita, lakukan semuanya itu diniatkan karena Allah gitu. Maka insya Allah kita akan melakukan segalanya sesuatu itu dengan uh, tertib gitu, dengan aturan Allah dan dengan hati yang lapang. Syukran ala ihtimaminkum. Mohon maaf jika banyak kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.